Shalom untuk kita semua. Mudah-mudahan pada saat ini kita dalam keadaan sehat selalu dan selalu diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Mengingatkan kembali supaya kita selalu menjaga kesehatan kita, apalagi di musim pandemi ini, supaya kita terhindar dari penyakit. Baiklah, di perjumpaan kita kali ini yang menjadi materi pembelajaran kita kali ini yaitu mengenai saling mengasihi anggota keluarga. Sebelum kita memulai pembelajaran kita kali ini, kita akan menyanyikan sebuah lagu yang berjudul Ku Kasihi Kau Dengan Kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Untuk memulai pembelajaran kita ini, terlebih dahulu kita berdoa. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, aku sangat mengasihi keluargaku. Jagalah ayah, ibu, adik dan kakak, serta berkatilah mereka selalu. Ajarkan kami agar selalu saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Amin. Yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada materi kita saat ini yaitu yang pertama, mengetahui alasan mengasihi anggota keluarga. Yang kedua, mengetahui contoh-contoh mengasihi orang tua di rumah. Yang ketiga, mengetahui kisah dalam Alkitab tentang mengasihi orang tua. Di dalam mengasihi keluarga, ada 3 poin penting yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita supaya kita senantiasa saling mengasihi sesama kita di dalam keluarga. Yang pertama adalah mengakui kesalahan. Mengakui kesalahan adalah perbuatan yang sangat sulit dilakukan oleh manusia pada saat ini, karena kebanyakan orang itu selalu merasa bahwa dirinya yang paling benar dan dia tidak sadar akan kesalahan yang dilakukannya kepada orang lain. Seperti yang tertulis di dalam Kejadian 44, di situ kita dapat belajar mengenai hamba dari Yusuf yang mau mengakui kesalahannya karena telah berbohong. Jadi pada poin yang pertama ini mengenai mengakui kesalahan, kita diajak untuk tidak malu mengakui kesalahan apa yang telah kita lakukan kepada keluarga kita supaya tetap terjalin hubungan yang baik antara satu sama yang lain. Lalu yang kedua adalah saling berbagi. Bisa kita lihat di dalam Kejadian 42, 43 dan 45. Di situ kita dapat belajar mengenai hal saling berbagi. Sebab di dalam kehidupan kita dituntut agar saling berbagi sesama kita manusia, terlebih kepada keluarga kita sendiri. Di dalam hal ini, saling berbagi yaitu bukan hanya hal materi ataupun barang ataupun sesuatu yang kita punya, tetapi kita juga dapat berbagi berkat kepada sesama kita manusia, yaitu melalui sukacita yang kita lakukan atau sukacita yang senantiasa kita berikan kepada sesama kita manusia. Karena jikalau kita sudah berbagi sukacita kepada keluarga ataupun sesama kita, maka kita sudah dapat dikatakan menjadi berkat bagi orang-orang yang di sekitar kita, dan kita juga akan senantiasa diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan poin yang terakhir adalah saling memaafkan. Bisa kita lihat di dalam kitab Kejadian 33 ayat 1 sampai 20. Memaafkan mungkin hal yang sangat sulit dilakukan oleh sebagian orang karena mungkin masih menyimpan rasa benci di dalam hatinya, sehingga ia sulit memberikan maaf kepada orang lain yang telah melukai hati atau perasaannya. Akan tetapi pada pembelajaran kita kali ini, kita dituntut untuk saling memaafkan sesama kita manusia, karena Tuhan telah memerintahkan kita untuk saling memaafkan antara satu dengan yang lainnya,
supaya kita beroleh keselamatan daripadanya. Mengasihi berarti menaruh kasih, mencintai, atau menyayangi. Keluarga itu berarti ibu, bapak, dan anak-anak seisi rumah. Keluarga juga berarti orang seisi rumah yang menjadi tanggungan. Mengasihi keluarga artinya mencintai, menyayangi, dan menaruh kasih kepada anggota keluarga, baik istri maupun suami dan anak-anaknya, seisi rumah yang menjadi tanggungan. Seorang istri yang mengasihi keluarganya berarti ia mengasihi suami sebagai kepala keluarga dan anak-anak seisi rumah. Seorang suami yang mengasihi keluarga artinya ia mengasihi istri sebagai ibu rumah tangga dan anak-anak seisi rumah. Anak-anak yang mengasihi keluarga berarti mereka mengasihi ibu, bapak, kakak, adik, dan seisi rumahnya. Baiklah, yang menjadi kesimpulan pembelajaran kita kali ini mengenai mengasihi keluarga adalah: berbahagialah keluarga yang saling mengasihi, karena dia sudah terlebih dahulu memberi kita didikan, ajaran, nasihat, dan contoh untuk saling mengasihi. Berbahagialah anak-anak yang patuh, taat, dan menghormati didikan, ajaran, dan nasihat orang tua dalam namanya, karena dia sudah menyediakan upah besar dan bagian hidup kekal yang damai sejahtera di surga. Baiklah, sekian pembelajaran kita mengenai saling mengasihi anggota keluarga. Hendaknya kita dapat saling mengasihi di dalam keluarga kita, terlebih kita yang menjadi anak di dalam rumah tangga. Hendaknya kita harus selalu patuh dan taat kepada orang tua kita, karena orang tua merupakan Tuhan yang dapat kita lihat di bumi, yang dikirimkan oleh Tuhan kepada kita untuk selalu senantiasa menyayangi dan mengasihi kita. Sekian pembelajaran kita kali ini mengenai saling mengasihi anggota keluarga. Semoga kita senantiasa dilindungi oleh Tuhan Yesus Kristus dan dalam keadaan sehat-sehat selalu. Terima kasih dan shalom.